Ya, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perpangkatan. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana itu konsep perpangkatan, alangkah lebih baiknya bagi kalian yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembahasan materi mengenai konsep perpangkatan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan dan sebaliknya. Yang kedua menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Nah, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan dan menentukan hasilnya. Nah, definisi dari perpangkatan itu sendiri adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan bilangan pokok dan ada juga yang dinamakan dengan pangkat atau eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya yang mana itu bilangan pokok, mana itu pangkat atau eksponen, kita lihat saja bentuk umum dari suatu perpangkatan. Nah, jadi bentuk umum dari suatu perpangkatan itu seperti ini. Ya. Ini bacanya A pangkat N, ya. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sampai A-nya itu sebanyak N, ya. A-nya sebanyak N. Jika sesuai definisi di atas, ya, ini A ini di sini ini disebut bilangan pokok atau basis. Sedangkan N, ya, sedangkan N di sini ini dinamakan eksponen atau pangkat. Nah, ini adalah bentuk umum dari suatu perpangkatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam contoh. Tuliskan bentuk pangkat berikut ke dalam perkalian berulang. Ya. Yang pertama 5 pangkat 4, yang kedua 3 pangkat 7, min 2 pangkat 5, dan yang keempat min 4 pangkat 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita coba untuk nomor 1 dulu. Di sini 5 pangkat 4. Bilangan pokoknya atau basisnya adalah 5, sedangkan pangkat atau eksponennya adalah 4. Jadi angka 5 ini dikalikan, ya. Pokoknya angka 5-nya ini ada sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di antara 4 angka 5 ini kita kasih dengan huruf kali. Cuma seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ada 3 pangkat 7. Ya. Artinya bilangan 3 ini dikalikan sebanyak 7 kali, ya. Bilangan 3-nya ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di antara angka-angka 3 ini kita kasih tanda kali. Hal yang sama juga dilakukan untuk negatif 2 pangkat 5. Negatif 2 dikurung seperti ini, ya. Jadi yang kita pangkatkan dengan 5 adalah negatif 2. Kita lihat seperti yang di atas, 5 pangkat 4. Oh, 5-nya ada 4. 3 pangkat 7, 3-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita kasih tanda kali di antara angka-angka 3. Berarti untuk negatif 2 pangkat 5 itu juga sama. Negatif 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di antara negatif 2 ini kita kasih tanda kali. 1, 2, 3, 4. Cuma seperti itu. Berarti nomor 4 juga sama, cuma beda angkanya aja. Negatif 4 pangkat 6. Berarti negatif 4-nya ada 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kita tambahkan tanda kali di antara ke-6 bilangan 4 tersebut. Nah, contoh yang kedua. Kalau tadi mengubah perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang, sekarang yang kedua, ini kalian saya minta untuk mengubah suatu perkalian ke dalam bentuk perpangkatan. Ya. Kalau tadi 10, kalau misalnya 3 pangkat 5, berarti 3-nya ada 5, kemudian
bagaimana? Di antara angka 3 itu kita beri tanda kali. Nah, bagaimana kalau 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10? Berarti ini bilangan pokoknya adalah 10 ya. Nah, 10-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti pangkatnya adalah 5. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah 10 pangkat 5. Nah, setelah tahu ini jawaban nomor 1, tentunya pasti kalian bisa menentukan jawaban untuk soal nomor 2. Bilangan pokoknya adalah negatif 5 ya. Ini kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, negatif 5-nya ini ada berapa? Pastikan negatif 5 pangkat gitu kan. Tinggal negatif 5-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Jadi nomor 2 jawabannya pasti negatif 5 pangkat 3. Kenapa bisa begini? Ya karena ini negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Berarti bilangan pokoknya adalah negatif 5. Nah, untuk menentukan pangkatnya ini tinggal kita lihat saja negatif 5-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti negatif 5 pangkat 3. Selanjutnya, nah kalau tadi mengubah perpangkatan ke dalam perkalian dan perkalian ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, selanjutnya ini kalian akan belajar bagaimana menentukan hasil dari perpangkatan suatu bilangan. Nomor 1, 9 pangkat 3. Nomor 2, negatif 2 pangkat 5. Nomor 3, negatif 3 pangkat 4. Nomor 4, negatif 2 pangkat 5. Nah, ini nomor 1 dulu, kita mulai dari nomor 1, 9 pangkat 3. Berarti 9-nya seperti tadi kita kalikan ya, 9-nya ada 3 ya. 1, 2, 3, kemudian kita kasih tanda kali di antara ketiga angka 9 ini. 9 kali 9 adalah 81. 81 kali 9 hasilnya 243. Nah, kemudian nomor 2, negatif 2 pangkat 5. Nah, berarti negatif 2-nya itu nanti ada 5. Tinggal kita kalikan, hitung hasilnya berapa. Negatif 2. Berarti negatif 2-nya ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tinggal dikasih tanda kali. Negatif 2 kali negatif 2 itu adalah 4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 negatif 16. 16 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 32. Kemudian nomor 3 ya, nomor 3 negatif 3 pangkat 4. Berarti negatif 3-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kasih tanda kali di antara angka negatif 3. Hasilnya adalah 81 ya. Jadi untuk pangkat dari bilangan negatif itu coba kalian lihat ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3 ini bentuknya sama. Negatif 2 pangkat 5, negatif 3 pangkat 4. Di sini kalian bisa lihat bilangan pokoknya atau basisnya itu sama-sama bilangan negatif. Tapi pangkatnya nomor 2 pangkatnya ganjil, nomor 3 pangkatnya genap. Untuk bilangan negatif yang dipangkatkan ya, untuk bilangan negatif yang dipangkatkan, kalau pangkatnya ganjil itu hasilnya pasti negatif. Tapi kalau misalnya pangkatnya genap ya, ini seperti negatif 3 pangkat 4, 4 ini kan genap, maka hasilnya nanti akan pasti positif. Seperti itu ya. Kemudian untuk nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini apakah hasilnya positif atau negatif? Coba kita lihat. Di sini negatif 2 pangkat 5. Yang dipangkatkan 5 itu adalah 2. Bukan negatif 2 seperti soal nomor 2 ya. Beda bentuknya. Negatif 2 pangkat 5 dan yang nomor 4 negatif dalam kurung 2 pangkat 5. Berarti yang dipangkatkan 5 itu cuma 2-nya saja. Negatifnya tidak ikut. Jadi bentuk perkalian berulangnya akan menjadi seperti ini. Negatif, nah 2-nya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5.
ya. Kemudian di antara angka 2 ini kita kasih tanda kali. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Nah, ini harusnya bukan 32, tapi negatif 32. Ralat ya. Ini hasilnya harusnya negatif 32 untuk nomor 4. Karena di sini negatif 2 pangkat 5. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini dan video ini bermanfaat, dan klik tombol share atau bagikan supaya teman-teman kalian juga dapat belajar dan mengerti apa yang kalian pelajari saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.